pagi semuanya. Semuanya berada dalam sukacita, sehat, di rumah masing-masing bersama keluarga ya. Nah, pada hari ini kita sampai di minggu kedua bulan Agustus, bulan yang penuh sukacita karena negara kita merayakan kemerdekaannya. Tahun ini negara kita berulang tahun yang ke-75. Kita nanti akan membuat sesuatu untuk merayakan kemerdekaan negara kita dari rumah kita masing-masing. Saat ini kita mau belajar dalam pelajaran sekolah minggu kita sampai yang di pelajaran yang ke-6 dengan judul Aku Dapat Membimbing. Kita dapat menolong teman-teman kita, saudara-saudara kita, keluarga kita untuk lebih mengenal Tuhan melalui kita. Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Saat ini kita mau menyanyikan satu lagu, Yesus Kasih Padaku. Mengasihi kita karena kita belajar dari Alkitab bahwa Tuhan Yesus yang mengasihi kita dengan sepenuh hatinya. Kita akan memulai pelajaran kita dengan berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih untuk hari yang sudah Kau beri buat kami ketika kami boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga kami. Dan saat ini kami mau belajar dalam pelajaran sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Kau menolong kami dan teman-teman kami supaya kami boleh mengerti apa yang Kau ingin sampaikan untuk kami semua dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita semua sudah tahu bahwa Yesus sangat mengasihi kita, seperti lagu yang tadi kita nyanyikan sebelum doa ya. Nah, kita juga tahu ketika kita belajar dalam Alkitab kita maupun dalam pelajaran sekolah minggu kita bahwa hanya Yesuslah yang menjadi satu-satunya jalan kita untuk ke surga kalau kita percaya kepadanya. Nah, kita akan nyanyi satu lagu lagi sebelum kita menyimak pelajaran Alkitab kita pada pagi hari ini ya. Hanya satu jalan ke surga, hanya Yesus saja jalan kita ke surga. Menyimak cerita Alkitab kita pada pagi hari ini dengan judul Aku Dapat Membimbing. Ya, pada pagi hari ini cerita Alkitab kita diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 sampai yang ke-40. Karena ayatnya panjang, jadi tadi Bu Monik tidak membacakan ya. Tapi kita mau bercerita tentang apa yang dituliskan dalam Alkitab
Nah, di dalam Kisah Para Rasul diceritakan tentang seorang bapak yang bernama Filipus. Bapak ini bapak yang sangat rajin, sangat setia, dan bisa menolong orang lain untuk mengerti firman Tuhan. Dia orang yang suka membimbing orang lain untuk mengerti apa yang dituliskan dalam Alkitab. Memang pada zaman itu belum ada Alkitab seperti ini ya, belum dalam bentuk kitab tapi bentuk gulungan. Pak Filipus ini orang yang sangat setia, sangat sabar untuk menolong orang lain supaya bisa mengerti apa sih yang dimaksudkan dalam firman Tuhan ini. Nah, pada suatu saat ada seorang malaikat Tuhan yang berkata kepada Filipus dalam kesendirian Filipus ketika Filipus sedang sendirian. Dia berkata, pergilah ke Yerusalem, ke jalan yang turun menuju Gaza itu. Filipus tidak berusaha untuk membantah, walaupun dia tidak tahu apa maksudnya, tetapi dia mengikuti apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan. Jadi dia sampai di jalan turun menuju Gaza. Di sana dia lihat jalannya itu sepi. Tetapi kemudian Filipus melihat ada sebuah kereta yang lewat. Kereta ini kereta yang bagus sekali ya. Di dalamnya ada 2 orang. Yang satu sedang mengendarai kereta kudanya, sedang berusaha mengendalikan kuda untuk mengarahkan kudanya tetap jalan. Dan yang satu orang sedang duduk dan tampak serius, bingung membaca sebuah gulungan kitab. Jadi Alkitab zaman dulu berupa gulungan ya, gulungan kitab. Dia baca, dia bingung, sepertinya dia bingung ya. Kemudian ada Roh Kudus yang berbicara kepada Filipus, kamu dekati kereta itu, kamu berbicara kepada orang itu. Nah, Filipus datang mendekat kepada kereta kuda yang sedang berjalan itu, dan dia mendengar bahwa orang yang duduk di belakang yang sedang membaca gulungan kitab itu ternyata sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kemudian Filipus bertanya, Tuhan, apakah Tuhan mengerti apa yang sedang Tuhan baca itu? Nah, ternyata orang yang duduk di dalam kereta itu adalah seorang sida-sida pejabat tinggi di negara Ethiopia pada waktu itu. Dia berkata, saya tidak mengerti. Apakah Bapak mengerti supaya Bapak bisa membimbing saya mengerti apa yang dimaksudkan dalam kitab ini yang sedang saya baca? Dan sida-sida itu minta Pak Filipus untuk duduk bersama-sama di keretanya, dan kemudian sida-sida itu menunjukkan kepada Bapak Filipus, ya ini loh yang sedang saya baca. Kemudian Pak Filipus bertanya, apa yang sedang ingin dipahami? Ini loh, apa yang dikatakan dalam kitab ini, siapa sih yang sedang dibicarakan dalam kitab Yesaya ini? Nabi Yesaya itu sedang ngomong tentang dirinya sendiri atau orang lain? Kemudian Filipus menolong ya, baca lagi, dijelaskan artinya bahwa ternyata yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya adalah tentang Yesus yang menjadi juru selamat setiap orang yang mau percaya. Nah, ketika mereka sedang bercakap-cakap, sedang berdiskusi, mereka lewat sebuah sungai. Kemudian sida-sida itu kata, itu ada air, bisa tidak aku dibaptiskan? Nah, kemudian Pak Filipus kata, kalau Tuhan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat dengan sungguh-sungguh, bisa dibaptiskan. Dan akhirnya sida-sida itu minta Pak Kusir yang mengendarai kereta kudanya untuk berhenti ya. Kemudian mereka turun ke sungai dan Pak Filipus kemudian membaptiskan sida-sida dari Ethiopia itu. Ya, setelah dibaptiskan, sida-sida itu melanjutkan perjalanannya dan Pak Filipus kembali ke tempatnya. Dan di cerita ini, Pak Filipus adalah orang yang luar biasa. Dia sabar, dia taat ketika disuruh melalui malaikat Tuhan, kamu pergi ke sana, dia pergi. Dia menolong sida-sida dari Ethiopia, ya, pejabat tinggi dari Ethiopia itu untuk mengerti firman Tuhan, untuk tahu bahwa yang dimaksudkan dalam Alkitab yang dibacanya adalah tentang Tuhan Yesus, dan menolong supaya sida-sida dari Ethiopia itu bisa percaya kepada Yesus dan mau dibaptiskan. Nah, kita semua bisa menolong orang lain ya, menolong membaca, menolong adik-adik bisa menolong melalui cerita Alkitab. Oh, aku punya cerita, ternyata Tuhan Yesus itu sungguh baik, ternyata Tuhan Yesus itu menolong semua orang. Dan juga bisa seperti itu, sama seperti yang dilakukan oleh Bapak Filipus. Jadi kalau ada teman-teman yang sedang malas membaca Alkitab, ayo membaca bersama-sama.
Kalau ada teman-teman yang sedang bingung, ayo kita coba cari solusinya, cari jawabannya. Ya. Nah, mau seperti Bapak Filipus, kita semua bisa membimbing, bisa ngajarin adiknya belajar, bisa ngajari temannya belajar, bisa memberitahu yang baik. Jangan suka main-main terus ya, harus lebih banyak di rumah karena ada virus yang sedang berkeliaran sekarang ini ya. Sekarang virusnya bisa lewat udara. Bu Monik ngomong, Bu Monik pergi, Bu Monik nggak kena, tetapi ternyata Bu Monik nyebar ini apa udara yang keluar dari mulut Bu Monik ternyata ada virusnya. Nah, orang yang lewat, orang yang berbicara dengan Bu Monik bisa kena. Nah, kita bisa mengajarin seperti itu ya. Itu sederhana. Kita bisa menolong orang lain untuk mengerti. Juga kita bisa menolong orang lain untuk memahami firman Tuhan yang sedang dibaca. Jika kita saat ini belajar tentang Bapak Filipus untuk menolong orang lain, kita juga bisa menolong orang lain seperti yang dilakukan oleh Bapak Filipus. Kuncinya adalah taat, sabar, dan setia. Nah, jangan lupa ayat hafalannya dihafalkan karena itu menolong kita untuk mengingat firman Tuhan supaya bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kerjakan juga tugas yang ada di lembar pelajaran murid. Jadi, Bu Monik sudah menyampaikan, kita akan membuat sesuatu untuk menyambut ulang tahun kemerdekaan negara kita. Kita bisa mengerjakan bersama-sama, mengerjakan sendiri, ataupun mengajari orang lain. Belajar untuk membimbing orang lain, teman-teman kita, saudara kita, dalam hal-hal yang sederhana. Nanti lihat di tutorialnya ya. Jangan lupa tetap belajar firman Tuhan, ajak saudara, teman, dan keluarga untuk bisa belajar bersama-sama. Terima kasih. Nah, kita sudah menyimak cerita Alkitab kita pada pagi hari ini. Kita tahu bahwa Tuhan bisa menggunakan kita, memakai kita untuk menolong orang lain, mengenal Tuhan Yesus. Kita akan nyanyi satu lagu sebelum kita berdoa ya. Saya cinta Yesus. Tuhan Yesus dalam segala kehidupan kita. Kita akhiri kelas sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sangat mengasihi kami, Engkau sangat mencintai kami sehingga Engkau memberikan nyawa-Mu untuk bisa menebus kami supaya kami boleh selamat, boleh ada dalam kebahagiaan bersama-sama dengan Tuhan Yesus ketika suatu saat nanti kami akan kembali ke surga. Nah, pada saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa supaya kami boleh menjadi orang-orang yang bisa menolong saudara-saudara kami, teman-teman kami, keluarga kami untuk juga mengenal Engkau. Engkau memimpin kami supaya kami boleh menjadi anak-anak yang baik sehingga kami boleh menyaksikan, menolong teman-teman kami untuk melihat bahwa kami adalah anak-anak yang sudah Kau tebus dan menjadi anak-anak yang baik, yang taat kepada orang tua dan juga kepada firman Tuhan. Kau memberkati juga orang tua kami, keluarga kami, dan semua orang yang ada di sekitar kami supaya mereka juga boleh terus bersyukur dalam segala hal, dalam segala keadaan yang terjadi saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi.